Intuisi atau miksi adalah merupakan suatu aksi refleks yang melibatkan jalur sensoris dan motoris yang dimediasi oleh pusat mikturisi bawah, yaitu di spinal cord S2 S4 di sini ya. Ini jalur-jalur nervusnya mulai dari aferen ke simpatik, kemudian di sini parasimpatis, ini nanti akan ke musculus detrusor vesica, kemudian juga musculus sphincter uretra interna. Nah, ketika kita ingin berkemih, sesungguhnya kita pada manusia normal kita bisa menyadari bahwa kita mulai merasakan adanya refleks, mulai merasakan adanya keinginan untuk berkemih. Tapi kita tidak langsung berkemih karena ada proses mempertimbangkan di daerah korteks cerebri ya. Jadi ketika stimulus berupa regangan dinding vesika urinaria, ketika volume vesika urinaria penuh akibat terisi urin, mungkin sekitar 300 ml sampai 500 ml terisi urin, maka dinding vesika urinaria, dinding mukosanya akan terdistensi, dan itulah yang akan menstimulasi nervus untuk mengirimkan sinyal. Dari sana dari sakral 24 akan dikirimkan melalui efrennya ke efektor musculus kontraksi musculus detrusor vesica dan sphincter uretra interna untuk relaksasi. Tetapi ketika di aferen dikirim ke medula spinalis, maka ada sinyal yang ke atas, ke arah pontine micturition center atau di pons ya, pusat miksi di pons. Selanjutnya dikirim ke korteks cerebri. Di sana di frontal, di lobus frontalis akan dipikirkan apakah sudah boleh berkemih atau kita akan menahannya. Kalau kita mau menahan, maka akan dikirim sinyal kembali ke pons, ke bawah, kemudian ke onus nucleus ini untuk ke kontraksi rhabdosphincter, yaitu kontraksi musculus skelet, yaitu di musculus sphincter uretra yang eksterna ya. Nah, ketika terjadi kerusakan atau kelainan pada neuronnya, bisa terjadi inkontinensia urin ya. Inkontinensia urin. Jika kelainan neuron ini terjadi di atas sakral 24, maka refleks miksi masih bisa terjadi, tetapi ini kontrol volunternya tidak dapat terjadi ya, karena kita tidak bisa mengontrol lagi, kita tidak bisa menahan karena pusatnya sudah rusak. Pusat di atas S2 S4 rusak, sehingga jalur yang menghubungkan antara sakral 24 ke arah korteks cerebri, atau korteks cerebri itu sendiri yang mengalami kerusakan, misalnya orang dengan stroke ya, sehingga dia tidak bisa menahan lagi urinnya. Inkontinensia urin artinya seseorang tersebut tidak dapat menahan berkemih, menahan proses berkemih, jadi ngompol ya, jadi ngompol. Nah, kelainan lain adalah ketika S2 S4-nya yang medula spinalis pada sakral 24 itulah yang rusak. Kalau ini yang terjadi, maka voluntary control maupun refleks sudah hilang, semuanya hilang. Nah, ini klinis yang terkait dengan neurogenik ya, neurogenik terkait dengan neuron yang menginervasi atau yang ada kaitannya dengan proses bermiksi atau proses berkemih. Kelainan klinis lain ada pada vesika urinaria, antara lain adalah cystocele. Cystocele ini terjadi seperti hernia. Hernia itu ada desakan organ ke arah dinding suatu dinding yang lemah ya. Jadi ini yang lemah ini adalah otot yang menahan organ dalam di pelvis. Jadi terutama otot-otot levator ani. Jadi ketika membran maupun otot levator ani di situ lemah, bisa akibat proses melahirkan. Jadi proses melahirkan ini bisa saja mengakibatkan kelainan atau kerusakan pada otot levator ani ataupun nervus yang menginervasinya ya.
ketika itu terjadi, maka ototnya melemah, kemudian dengan peningkatan tekanan intraabdominal itu bisa mendorong vesika urinaria untuk ke arah dinding vagina sehingga terjadi cystocele seperti ini. Ya, jadi dinding vaginanya juga terdorong ke arah luar ya, ke arah introitus vagina. Nah, ini yang lain adalah suprapubic cystotomy. Jadi pada saat kosong, memang vesika urinaria ini akan sulit untuk teraba ya, tidak akan teraba di atas suprapubis. Tapi ketika dia penuh, maka bisa teraba dan bisa dilakukan intervensi di situ. Ini kita lihat bahwa di sini dipasang kateter supaya urin tidak keluar, tahan. Kemudian karena tidak keluar, maka kapasitas vesikanya akan penuh. Ketika dia penuh, maka bisa di atas dari simfisis pubis, ya, sehingga bisa dilakukan intervensi di situ. Bisa kita tusukkan alat di situ untuk melakukan suprapubic cystotomy, atau bisa untuk mengambil urin dari situ, urin yang bebas harapannya tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri daerah uretra dan sebagainya ya. Jadi bisa dilakukan intervensi di situ. Nah, kita lihat juga bahwa fasias superior ataupun posterior atas daripada vesika urinaria ini tertutup oleh peritoneum ya. Hanya bagian itu saja yang tertutup oleh peritoneum. Nah, ketika vesika urinaria ini penuh, pada saat dia penuh kemudian terjadi benturan trauma pada tulang pubis ataupun tulang-tulang daerah pelvis sehingga melukai, bisa saja menusuk vesika urinaria, maka akan bisa terjadi ekstravasasi urin jika trauma itu juga melukai peritoneum di sini, sehingga urin bisa masuk ke peritoneum. Kemudian jenis lain sistoskopi, ini adalah suatu prosedur untuk memasukkan alat melalui uretra masuk ke vesika urinaria. Alat ini bisa digunakan untuk misalnya pemeriksaan diagnostik ataupun untuk reseksi tumor, misalnya tumor di vesika urinaria direseksi di situ, kemudian dihancurkan untuk bisa dikeluarkan gitu ya. Ini sistoskopi. Kalau sistoskopi bisa melewati uretra.